Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jadi kali ini saya akan membahas film Repeater. Film ini sendiri adalah film thriller Kanada 2010 yang disutradarai oleh Carl Besay dan dibintangi oleh Dustin Million, Amanda Crew, dan Richard D. Clark. Mengisahkan tentang pecandu narkoba yang terjebak di lingkaran waktu. Ingin tahu cara mereka keluar dari lingkaran waktu tersebut? Simak video ini. Dan sebelum itu, untuk membantu saya untuk membangun channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih, sekian. Dan lanjut ke filmnya. Jadi film ini diawali dengan seorang pemuda yang bangun dari tidur yang bernama Kyle. Setelah itu dia pergi ke kantin untuk bertemu temannya yang bernama Sonia. Setelah itu datang lagi satu temannya si Kyle. Namun di sini dia diseleding oleh salah satu orang di sana dan makanannya pun jatuh. Si Kyle yang tidak terima akhirnya berantem dengan orang itu. Namun di sini dia ditenangkan oleh salah satu temannya itu dan salah satu pengurus di situ yang bernama Bob. Itu yang baju putih ini. Temannya Kyle ini bernama Michael Wicks atau biasa dipanggil Wicks. Jadi di sini ini bukan sekolah ataupun asrama atau apapun itu. Di sini itu tempat rehabilitasi dari orang-orang pecandu narkoba. Dan mereka ini semua adalah pecandu narkoba yang direhabilitasi di sini. Dan di sini mereka diberi kebebasan untuk keluar 1 hari dari pusat rehabilitasi ini. Di sini si Kyle keluar untuk menemui adiknya, yaitu si Charlotte. Di sini si Charlotte tidak mau berbicara dengan Kyle, padahal Kyle itu adalah kakaknya sendiri. Karena si Kyle di sini pecandu narkoba dan merusak reputasi keluarganya. Dan untuk si Shannon, dia pergi menemui ayahnya yang sakit. Namun di sini dia hanya menengoknya saja dan tidak berani berbicara dengannya. Dan untuk si Michael, dia menemui ayahnya yang dipenjara. Namun di sini ayahnya malah menyalahkan si Michael karena dia menjadi pecandu narkoba. Setelah itu mereka ditanyai apa yang terjadi hari ini pada kalian oleh Bob. Dan mereka semua pun menjawab hari ini tidak berjalan dengan baik. Dan saat mereka duduk santai-santai, tiba-tiba ada panggilan untuk Shannon. Dan ternyata ayah Shannon telah meninggal. Malam hari pun datang, dan di sini mereka bertiga mengalami keterpurukan yang amat mendalam karena situasi yang mereka alami saat ini. Malam itu di televisi ada berita bahwa ada orang yang bunuh diri terjun dari atas bendungan. Dan tiba-tiba tempat ini mati lampu. Di saat mereka mengecek listriknya, tiba-tiba mereka tersetrum dan kembali ke pagi hari sebelum ini semua terjadi. Di sini kita diperlihatkan bahwa si Kyle kembali ke tempat tidurnya. Dan juga di sini dia kembali ke kantin dan si Michael diseleding oleh orang yang sama. Setelah itu mereka bingung sebenarnya apa yang terjadi. Karena hal ini yang terjadi benar-benar sama apa yang terjadi dengan mereka sebelumnya. Di sini pun mereka bertiga melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Namun di sini mereka masih bingung dengan apa yang terjadi. Setelah itu si Kyle mengatakan bahwa dia mendengar dari berita kemarin malam bahwa akan ada orang yang bunuh diri di bendungan. Akhirnya mereka bertiga pun pergi ke bendungan. Saat mereka tiba di sana, hal itu sudah telat. Karena orang yang ingin bunuh diri ini sudah berada di atas pagar pembatas dari bendungan itu. Singkat cerita, malam hari pun datang, dan di sini saat si Kyle berbincang-bincang dengan si Shannon, tiba-tiba hari pun tereset lagi dan kembali ke pagi hari. Hari yang sama pun terulang kembali, namun di sini si Kyle dan si Michael merencanakan sesuatu. Karena mereka berpikir hari ini akan tereset lagi, dan apa yang mereka lakukan hari ini tidak akan pernah terjadi keesokan harinya. Mereka di sini merampok sebuah toko alkohol dan menerobos masuk ke rumahnya Bob, dan di sana mereka ditangkap oleh polisi. Setelah dipenjara, di sini si Kyle ditebus oleh ibunya. Namun si Michael tidak ada yang menebus. Dan di saat Kyle keluar, si Michael mengatakan sampai jumpa besok pagi. Dan seperti di hari sebelumnya, di sini saat dia berbicara dengan si Shannon, hari pun tereset lagi, kembali ke pagi hari. Hari pun sama seperti sebelumnya, namun di sini mereka berfoya-foya untuk menikmati hari yang akan tereset lagi nanti malam. Di sini mereka merampok toko alkohol itu menggunakan senjata yang didapat dari rumahnya si Michael yang merupakan milik ayahnya dulu. Ya, seperti yang kita tahu, ayahnya si Michael adalah penjahat. Setelah itu mereka pergi ke salah satu teman pecandunya si Kyle, yaitu si Tico. Di sini si Kyle terkejut karena adiknya ada di situ. Yang berarti adiknya sekarang menjadi seorang pecandu. Karena si Kyle marah, dia di sini menyerang si Tico dan diusir dari tempat itu. Setelah itu mereka pergi dan berpesta narkoboy di tempatnya si Michael. Di sini si Michael mengatakan bahwa temannya si Charlotte itu cantik.
Namun si Kyle mengatakan, "Bro, dia itu masih 15 tahun." Ya yang berarti itu belum legal. Karena si Kyle masih kesal, dia kembali ke tempatnya si Tiko dan menyetrumnya untuk menculiknya. Setelah itu si Tiko disuruh untuk memakan kotoran sapi dan diancam dengan pistol. Kalau dia tidak mau memakannya, dia akan ditembak. Setelah melakukan itu, si Kyle merasa bersalah dan dia menjadi sedikit sadar di sini. Setelah itu mereka bermain-main di bendungan dan di sini si Shannon terjatuh dan hari pun tereset lagi ke pagi hari. Di sini si Kyle bergegas ke kantin untuk mengecek si Shannon ada di sana atau tidak, dan untungnya si Shannon berada di sana. Setelah itu si Shannon dan si Kyle ingin menghentikan putaran hari ini. Namun di sini si Michael tidak setuju karena dia menganggap ini gift atau berkah lah. Karena dia bisa melakukan apa saja dan besoknya hal itu tidak pernah terjadi. Dan di sini Michael pun pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah itu si Shannon dan Kyle memutuskan untuk pergi ke bendungan. Ya, mereka pergi ke situ untuk mencegah orang ini bunuh diri. Dan mereka berdua pun berhasil. Setelah itu mereka mendapatkan info dari polisi bahwa ada seorang anak yang diganggu. Dan mereka tahu bahwa anak ini adalah temannya si Charlotte. Dan yang berarti yang mengganggu adalah si Michael. Setelah itu mereka berdua menemui si Michael dan terjadilah perkelahian antara Kyle dan Michael. Setelah perdebatan itu pun, si Michael pergi meninggalkan mereka berdua. Dan di malam harinya saat mereka berdua berbicara, tiba-tiba hari tereset lagi ke pagi hari. Pagi harinya si Michael tidak pergi ke kantin. Ya, dia sudah bertengkar dengan mereka berdua sih. Dan di sini mereka berdua memutuskan untuk menemui adiknya si Kyle. Karena untuk mencegah dia bertemu dengan Tiko. Dan akhirnya mereka berempat pun makan di restoran. Dan tiba-tiba di sini si Michael datang. Dan karena dia melihat polisi yang menahan ayahnya, dia emosi dan mengancam polisi itu untuk keluar dari toko ini. Namun polisi lainnya datang dan dia membunuh dua polisi itu. Di saat si Kyle dan si Sonia shock, tiba-tiba hari pun tereset ke pagi hari lagi. Di sini si Kyle bergegas ke kamarnya si Michael untuk menyekap Michael agar tidak melakukan hal gila hari ini. Setelah itu di sini si Kyle dan si Shannon saling jatuh cinta. Dan inilah yang terjadi. Malam harinya si Kyle pergi ke rumahnya untuk bertemu adiknya, namun di sini adiknya keluar bersama temannya dan tidak mau berbicara dengan Kyle. Dan sama seperti sebelumnya, di saat dia berbicara dengan si Shannon, tiba-tiba hari pun tereset kembali ke pagi hari. Di sini dia bergegas ke kamarnya si Michael, namun si Michael sudah tidak ada. Lalu dia pergi ke kantin untuk mencari si Shannon, namun si Shannon sudah tidak ada. Akhirnya dia pergi ke rumahnya si Michael dan dia pun menemukan si Shannon telah diikat di sampingnya si Tiko oleh si Michael. Di sini si Michael menyuruh si Kyle untuk membunuh si Tiko. Namun di sini si Kyle tidak mau. Akhirnya si Michael mengancam jika dia tidak membunuhnya, si Michael akan menembak si Shannon. Di sini si Michael sudah menembak kakinya si Shannon. Akhirnya si Kyle pun membunuh si Tiko. Setelah itu si Michael membebaskan mereka berdua dan si Kyle membawa si Shannon ke rumah sakit karena luka tembak di kakinya. Setelah itu si Kyle mendatangi si Michael lagi dan mengajaknya bertarung. Namun di sini si Michael membawa pistol. Akhirnya si Kyle ditembak oleh si Michael dan dia dibawa ke rumah sakit. Di tengah-tengah pengobatannya, tiba-tiba hari pun tereset lagi, kembali ke pagi hari. Di hari ini pun mereka berdua memutuskan apa yang seharusnya mereka lakukan. Di sini si Shannon meminta maaf dan mengatakan yang sejujurnya kepada ayahnya. Dan si Kyle di sini meminta maaf kepada keluarganya dan adiknya karena dia telah melibatkan masalah kepada adiknya. Setelah itu hari pun tereset lagi dan di sini si Shannon dan si Michael tidak ada. Si Kyle pun bergegas ke rumahnya si Michael dan benar saja si Shannon telah disandra di sana. Si Shannon pun dibebaskan namun dengan syarat jika si Michael menemukan mereka, mereka akan dibunuh dan mereka diberikan waktu 1 menit untuk pergi dari tempat ini. Akhirnya terjadi kejar-kejar lelah antara mereka bertiga. Ya walaupun di sini si Michael curang menggunakan motor sih. Si Kyle dan Shannon pun pergi ke arah hutan. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya mereka sampai ke pelabuhan. Namun di sini si Michael tetap menemukan mereka. Dan di saat mereka berdua hampir tertangkap, tiba-tiba turun salju, yang dimana di hari sebelumnya tidak pernah turun salju. Di sini si Michael bingung kenapa hari ini turun salju. Dan akhirnya dia panik dan pergi dari tempat ini. Karena hari ini bukan hari sebelumnya, yang berarti hari ini tidak akan terulang kembali. Yang berarti kejahatan si Michael itu memang benar-benar terjadi.
dan mereka berdua pun selamat. Namun di saat mereka ke rumah sakit, tiba-tiba mereka berdua dipanggil polisi dan dibawa ke rumahnya si Kyle. Dan ternyata si Michael menyandra adiknya si Kyle dan teman-temannya. Dan di sini dia dipanggil untuk menenangkan si Michael agar dia tidak membunuh adiknya si Kyle. Di sini Michael sangat tertekan karena dia tahu bahwa Hari tidak akan kembali lagi. Dan catatan kriminalnya akan tercatat. Di sini si Kyle mencoba menenangkannya melalui telepon, namun gagal. Akhirnya si Kyle pun menerobos masuk ke rumahnya untuk menenangkan si Michael secara langsung. Di sini si Michael pun menyadarinya bahwa untuk menghentikan putaran ini dia harus berbaikan dengan orang yang dekat dengannya, seperti si Shannon yang berbaikan dengan ayahnya dan si Kyle yang berbaikan dengan adiknya. Namun di sini si Michael membantah semua hal itu karena dia tidak akan bisa berbaikan dengan ayahnya. Di tengah-tengah ini si Michael menembak tangannya si Kyle. Setelah itu si Michael pun menembakkan pistolnya ke kepalanya dia sendiri, yang berarti dia bunuh diri. Setelah semua hal itu, akhirnya si Kyle berbaikan dengan keluarganya, terutama dengan adiknya. Setelah itu si Kyle dibawa pergi ke ambulan untuk dirawat tangannya, dan film pun berakhir. Bentar, ada kredit. Di kredit ini kita diperlihatkan bahwa si Michael masih di dalam putaran. Dan di sini saya sendiri belum tahu apakah film ini memiliki seri yang kedua atau tidak. Kalau ada, yang pasti judulnya bukan Repeater. Karena saya mencari Repeater 2 itu tidak ada. Dan itu tadi semua cerita tentang film Repeater, dan terima kasih sudah mampir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, oke? Terima kasih sebelumnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.